Alright, hai, balik lagi bersama gue di sini Ramadan Putra. Gue mau ngasih sebuah peluang untuk kalian yang berada di kampung. Oke, di masa-masa pandemi ini yang terdampak bukan cuman orang-orang yang sedang bekerja di wilayah perkotaan aja, atau orang-orang yang berdagang di wilayah pinggir-pinggir jalan-jalan besar doang, tapi orang-orang kampung yang tinggal di pedesaan itu juga merasakan akibatnya, merasakan dampaknya gitu. Jadi di sini tuh mau ngasih bagi kalian anak-anak muda yang berada di desa, atau anak-anak muda yang mau punya usaha tapi tinggal di desa, kira-kira apa aja sih peluang-peluang usaha yang sedang booming atau yang sedang naik trennya. Di sini juga gue kasih langsung kartu money-nya. Jadi kartu money itu adalah jalan kita untuk mendapatkan uang. Jadi nggak cuman gue ngasih peluang satu, peluang dua, peluang tiga, peluang keempat, tapi di sini juga gue ngasih kartu money. Misalkan di sini gue kasih contoh kartu money itu kayak gini. Ada satu bisnis kalian, nah bisnis kalian satu ini atau usaha satu peluang usaha bisa kalian bikin apa aja. Kalian bisa jual apa aja di sini. Yang pertama adalah ternak ayam. Nah, ternak ayam di kampung itu mudah sekali untuk dirawat karena ya lingkungannya yang masih luas gitu ya, terus juga dari segi udara dan segala macamnya itu bagus untuk ayam ya gitu. Jadi satu ternak ayam ini kartu money-nya, jalan untuk menuju uang gitu ya, jalan untuk menuju duitnya itu kalian bisa main di B2C. B2C itu apa sih? Business to customer gitu. Jadi itu end user. Jadi kamu langsung jual, bisa langsung jual ke si konsumennya gitu. Nah, yang pertama kamu bisa jual ayam mentahnya. Dalam artian ayam mentah tuh kamu udah kamu gorok, udah kamu bersihin gitu, terus kamu jual ayam mentahnya ke tukang sayur gitu kan, terus dia jual lagi, atau kamu buat bikin sendiri nih toko ayam mentah misalkan kayak gitu, khusus buat ayam mentah doang, dan itu keuntungannya kamu bisa ngepres harga. Dan di sini juga kamu bisa menggunakan sistem online untuk menjangkau pasar yang lebih besar di luar dari kampung-kampung gitu. Jadi nggak cuman kamu jualan di kampung doang atau di desa-desa doang, tapi di sini gue ngajak kalian untuk ngejualin ayam kalian itu tuh ke seluruh lini gitu. Mungkin kalian bisa jual ke kota, atau mungkin bisa jual ke supermarket di kota misalkan gitu. Terus juga jual ayam olahan. Jual ayam olahan ini yang gue maksud seperti Kentucky gitu. Terus ayam-ayam yang sudah diolah mungkin jadi abon ayam kayak gitu-gitu. Terus juga kamu juga bisa jual ayam hidup. Jadi ayam hidup ini kamu jual lagi nih. Ayam hidupnya yang bagus-bagus gitu kan. Kamu jual ke pedagang-pedagang. Jadi pedagang-pedagang yang dia nih bakal ngolah ayamnya gitu. Itu kamu bisa jual lagi ke pedagang-pedagang yang jual yang gini ngolah ayamnya gitu. Terus juga kamu bisa bikin kamu juga bisa jual telur ayam. Nah, telur ayam kamu udah ternak gitu kan banyak, udah ternak banyak, kamu buat tuh kamu hasilin dari telurnya kamu jual lagi. Nah, kamu ada yang kamu jual, ada yang kamu di keep gitu ya, untuk dikembangbiakan lagi gitu, diperbanyak lagi ayam-ayamnya. Terus kamu juga bisa jual makanan ayam. Nah, makanan ayam di sini gue nggak mau yang kalian ngejual cuman ngambil produk, atau kalian ngambil produk yang udah jadi gitu ya, terus kamu jual. Bagusnya adalah kamu bikin pelet ayam sendiri yang kamu di situ bisa bilang, oh pelet ayam ini bagus loh untuk ayam-ayam karena mempunyai vitamin ini misalkan kayak gitu. Karena di situ punya bahan organik yang dari tumbuh-tumbuhan misalkan, terus
ya makanan ayam lah. Terus kamu juga bisa jual tempat makan ayamnya gitu. Jadi tempat makan ayamnya kamu juga bisa jual. Nah terus kamu juga bisa jual tudung ayam yang buat ayam jago tuh, kalau misalkan di apa nih lagi dikandangin tapi dia masih di area luar gitu, itu dikasih tudung ayam gitu. Nah terus juga kamu bisa jual tas ayam. Nah tas ayam tuh yang biasa orang bawa gitu kan bawa untuk kemana-mana gitu kan ayamnya, itu juga jual tas ayam. Terus juga kamu jual bibit ayam. Nah bibit ayam ini adalah bibit-bibit ayam-ayam yang memang berkualitas gitu. Jadi kamu menjual bibit-bibit ayam yang ini tuh berkualitas loh. Yang misalkan ayam broiler gitu kan, atau ayam kampung tapi yang super. Nah itu bibit-bibitnya itu yang lu jual lagi ke orang gitu. Nah terus kamu juga bisa bikin buku ternak ayam. Nah buku ternak ayam, misalkan kamu udah punya nih ternak ayam, udah sukses gitu kan, udah punya ternak banyak, jangan cuma stop sampai situ doang. Edukasi marketing. Jadi ajak mereka untuk membuat hal yang sama. Jangan takut tersaingi. Justru semakin adanya kayak gitu, berarti kamu bisnismu itu udah menjadi top of mind. Bahwa kalau misalkan gue mau beli apapun tentang ayam, gue harus ke tokonya lu gitu. Gue harus ke tokonya misalkan si Budi lah gitu ya. Gitu. Jadi kamu udah jadi top of mind-nya, walaupun banyak kompetitor, tapi kamu di situ yang paling terkenal. Asalkan kamu jangan puas sama satu hasil gitu. Makanya di sini gue ngasih patumaninya gitu, supaya kamu tuh bikin ternak ayam gak cuma ternak ayam doang, tapi banyak yang bisa kamu lakuin. Misalkan kamu di belakang kamu bikin ternak ayam, di depan kamu jualan ayam olahan. Terus udah jual ayam olahan, kamu jual tuh makanan ayamnya, kamu jual lagi bibit ayam misalkan, kayak gitu. Jadi satu target market kamu bisa jual banyak. Jadi transaksi di situ kamu nggak cuma jual si ayam mentahnya doang, atau ayam hidupnya doang, atau si telurnya doang. Jadi banyak gitu. Nah jangan takut untuk kayak gitu, karena banyak pebisnis sukses itu nggak cuma ngambil dari satu income, atau nggak ngambil dari satu jalan pemasukan lagi. Jadi banyak lah gitu untuk dia tuh ngambil pemasukan, nggak cuma satu. Terus kamu juga buat kelas online, walaupun kamu tuh lagi ada di desa, atau kamu lagi lingkunganmu itu lagi di desa atau di kampung gitu ya, yang termasuk kampung lah. Jangan ragu untuk kamu bikin kelas online, karena orang-orang sekarang walaupun tinggal di desa pasti punya HP Android. Paling tidak dia punya HP Android, nggak mungkin nggak punya. Nah kamu buat kelas online, tujuannya kamu nggak cuma ngajarin yang sekitar kampung doang, tapi kamu bisa ngajarin seluruh orang yang mau belajar tentang ternak ayam ke kamu gitu. Jadi kamu udah proven dulu, kamu udah ngasih bukti kamu dulu. Gue nih udah ternak ayam udah sekian tahun misalkan gitu. Kamu udah setahun ngejalanin bisnis ayam, dan itu tuh saya udah bikin ini sesuai dengan patumani yang gue kasih tadi gitu. Terus kamu bikin kelas peternakan ayam tadi gitu, untuk ngajarin orang-orang beternak ayam yang baik dan benar, supaya bisnisnya tuh sukses misalkan gitu, seperti kamu gitu. Nah yang kedua, budidaya ikan hias. Nah kenapa sih nggak budidaya lele atau mujair gitu ya, ikan-ikan yang bisa dimakan? Kenapa harus ikan hias? Karena di sini ikan hias itu daya belinya itu tinggi, walaupun kamu lagi di desa, orang-orang yang di kota itu nyari gitu loh. Jadi patumaninya yang kamu bisa bikin, kamu bisa jual bibit-bibit ikannya satu, terus kamu juga bisa jual makanan ikannya, terus juga yang ketiga kamu juga bisa jual jaring yang kecil gitu ya, terus kamu juga jual akuariumnya yang khusus, yang premium, dari yang
sedang gitu misalkan kualitasnya, atau yang apa tuh namanya, kecil gitu untuk imut-imut gitu kan. Gitu. Terus kamu juga bisa jual pengukur pH, kadar pH dalam air, supaya si uh, si ikannya ini nih, dia nih enggak apa, sehat lah gitu, tumbuhnya tuh bagus, kayak siripnya tuh bagus gitu, indah gitu, warnanya kelihatan jelas gitu, misalkan kayak gitu. Terus jual obat penyeimbang pH air, misalkan pH yang ada di wilayah situ jelek nih gitu kan. Nah kamu jual nih pengukurnya, kamu jual obat penyeimbang pH-nya supaya si ikannya itu sehat kayak gitu misalkan. Terus buat kelas online, lagi-lagi buat kelas online ternak ikan hias gitu. Jadi banyak banget sekarang ikan cupang tuh banyak banget kan, lagi merebak. Tapi jarang ada orang yang ikan cupang tuh berhasil dalam tanda kutip ya, bisa menjual satu bulan 100 juta, atau mungkin satu bulan 50 juta gitu. Jadi kamu bisa ngajarin hal itu. Kalau kamu udah punya Patu Maning ini, satu toko kamu bisa jual bibit ikan, makanan ikan, jaring, akuarium. Terus kamu juga bisa jual vitamin ikan, pembersih akuarium, kayak gitu-gitu. Terus kamu juga bisa nulis tentang buku ternak ikan hias. Kamu bikin, masukkan ke penerbit, masukin ke Gramedia, itu jadi sumber income lagi. Tapi itu tadi, gue nggak mau ngajarin kalian itu yang nggak cuman gue ngasih peluang ini, tapi ini loh, lu dapat satu peluang ya, banyak loh sebenarnya yang bisa lu jual di situ, nggak cuma satu. Dan yang kayak gini nggak perlu kamu mikir harus modalnya gede. Jangan mikir modal dulu, yang penting kamu mau menghasilkan atau enggak. Kalau misalnya kamu belum punya modalnya, kamu masih punya tangan, masih punya kaki, masih punya otak untuk berpikir, masih punya hati. Jadi pergunakan modal yang sudah dikasih oleh Tuhan itu sebaik mungkin, supaya kita tuh dapat menghasilkan uang untuk menjalani bisnis yang kalian mau, kayak gitu. Terus usaha yang ketiga, peluang usaha yang ketiga itu ada pangkas rambut. Nah, kebanyakan pangkas rambut yang ada di desa itu biasa. Gue bisa bilang biasa ya gitu ya. Karena gue nggak bisa nih, gue nih salah satu contoh orang yang bawel sama rambut. Gue tuh bawel banget gitu sama rambut. Jadi kalau misalnya gue mau masuk ke cukur rambut, gue nggak bakal mau masuk kalau misalkan si tukang cukur rambutnya nggak ngerti gaya rambut. Nah, kamu bisa belajar tuh tentang gaya rambut, nama-nama apa aja, terus cara motongnya dibedain gitu. Kamu bisa bikin beda supaya si pangkas rambut kamu ini unik gitu. Kamu ada jadi kalau misalkan gue gitu kan mau nyukur ke tukang apa, ke tempat pangkas rambut, gue minta nih, bang, minta potongnya koma hairstyle ya, bisa nggak? Dia nggak tahu koma hairstyle kayak gimana. Kebanyakan kayak gitu. Gue tinggal di Depok, yang padahal Depoknya Depok kota, dan iya sekitaran sini iya harusnya ngerti. Dan gue nyukur di barber gitu, bukan barbernya ini ya harusnya tahu dong koma hair gitu kan. Sekarang lebih viral banget gitu kan, koma hair, masa nggak tahu tuh cukur rambut? Nah, yang kayak gitu yang kamu harus belajar tentang apa tuh namanya, cukur rambut, gaya-gaya cukur rambut yang kayak gimana sih, yang namanya apa. Kamu bisa pampangin misalkan undercut, tapi undercutnya yang quiff kayak gimana, terus yang kayak side pom gimana, atau pompadour kayak gimana, kayak gitu kamu bisa kamu kulik. Terus yang keempat, kamu bisa jualan sayur. Tapi di sini gue ngasih tips ke kalian, kalau kamu mau jualan sayur, nggak apa-apa kamu jualan murah, tapi yang dibikin beda adalah namanya. Ganti semua pakai bahasa Inggris. Bukan masalah di desa kan atau di kampung kan nggak ngerti gitu. Nah, justru karena mereka nggak ngerti, kamu ajarin. Karena kenapa gini? Kalau misalkan ada satu market yang kamu nggak ngerti, yang dia tuh nggak ngerti, terus
dia kamu ajarin. Ini misalkan gue punya, ada nggak ya? Tapi sebentar ya. Nah, nih, misalkan gue punya wortel gitu kan. Mungkin di kebanyakan tukang sayur ya bilangnya wortel. Cuman kamu bilang enggak, ini bukan wortel, ini carrot gitu. Kamu bilang ini carrot. Loh, bedanya apa? Loh, bedanya apa? Gitu. Bedanya apa? Ini diimpor langsung dari Australia, misalkan kayak gitu. Kamu bisa cerita di situ. Kamu bisa cerita. Jadi seolah-olah yang beli si sayur kamu nggak cuma asal beli, nggak cuma asal beli dari apa tuh namanya, dari asal kebutuhan dia, tapi setelah dia beli dia merasa, oh gue orang kaya loh, gue beli wortel asal Australia loh. Nah, kamu bikin storytellingnya, gimana caranya kamu bikin storytelling? Nah, kalau kamu mau gue ajarin caranya gimana bikin storytelling yang menjual dan orang percaya gitu ya, percaya bahwa oh ini loh, ini adalah wortel yang dibawa langsung dari Australia dan saya jual di sini. Cukup sampai di sini video gue. Tonton video gue terus, subscribe, like, dan share kalau ini bermanfaat. I'll see you guys in the next video. Bye bye.